Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Guru hebat. Saya CGP Angkatan 10 Eka Susanti dari SDN Sekunder 6 Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Pada video ini saya berbagi aksi nyata saya, yaitu pertama, diseminasi praktik baik saya, yaitu pemahaman dan pengalaman penerapan saya dalam melaksanakan budaya positif di sekolah saya. Yang kedua, penerapan pelaksanaan segitiga restitusi. Dan yang ketiga, yaitu penerapan melaksanakan membuat keyakinan kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Sekunder 6, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Sekunder 6. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, sehingga kita bisa mengikuti diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang dilakukan oleh saya selaku calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan bersalawat kepada beliau kita diakui sebagai umatnya di hari yaumil akhir nanti. Amin. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya melaksanakan aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak, yaitu diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Bapak Ibu nggak usah terlalu ngeri ya dengan apa yang ingin saya sampaikan. Kita bawa santai saja. Di sini kita berbagi ya, sharing ilmu yang kita ketahui dan yang saya dapatkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, supaya kita lebih bersemangat lagi, kita uji konsentrasi dulu ya sebelum kita memulai acara. Di sini uji konsentrasinya saya ambil model tepung ya. Tepung 1, tepung 2, dan tidak ada tepungnya. Oke? Bisa ya Bapak Ibu ya? Bisa. Oke. Coba sekarang kalau saya bilang tepung 1, tepung 1. Kalau saya bilang tepung 2, tepung 2. Kalau saya bilang tepung semangat, bisa? Tepuk semangat, prok, semangat. Bisa, Bapak Ibu? Atau gini, saya contohkan lagi ya. Tepuk semangat, prok, semangat. Bisa ya Bapak Ibu ya? Bisa ya? Kira-kira seperti itu. Oke, saya yakin Bapak Ibu semua bagus-bagus ya. Oke, sekarang yang tepuk dulu. Tepuk 1, tepuk 2, 1. Oke, nggak apa-apa. Ada satu yang belum konsentrasi. Itu uji konsentrasi kita Bapak Ibu. Ketika kita ada pembelajaran ya. Begitu juga dengan murid kita. Sebelum kita mengajak mereka itu belajar atau kita mengajarkan, kita uji dulu konsentrasinya. Supaya apa? Supaya apa yang dia belajar itu benar-benar menyangkut gitu ya. Jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Oh ya, jangan ya. Itu sangat rugi. Jadi kita uji konsentrasinya, kita buat suasana happy dulu. Nah, kemudian yang kedua, tepuk semangat ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Oke. Untuk selanjutnya nanti boleh pakai mic Pak Supri ya? Boleh, nggak apa-apa, biar suaranya kencang ya. Kita gunakan mic-nya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu ya. Baik. Nah, di sini saya akan menyampaikan aksi nyata saya diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ini ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang sebelum memulai pembelajaran, saya bertanya dulu ini. Ingin menggali potensi Bapak Ibu dulu. Apa sih yang Bapak Ibu pikirkan ketika mendengar kata budaya positif? Silakan Bapak Ibu. Boleh. Pakai mic. Jawab pertanyaan. Boleh. Ya, silakan Pak No. Menurut pendapat saya,
apa yang dimaksud dengan budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan yang dikatakan oleh sekelompok orang dalam suatu jangka waktu tertentu itu akan menjadi suatu kebiasaan atau menjadi budaya. Oke, kita beri aplaus untuk Pak Pano. Bagus sekali ya Pak Pano mengatakan. Katanya budaya positif itu nilai-nilai suatu keyakinan yang diterapkan ya dalam jangka waktu tertentu. Ya, boleh Pak ditulis di sini ya Pak ya, di stick note-nya ya, biar jadi bukti ini ya. Ini jawaban Pak Suparno ya, boleh. Oh ya, saya lupa Bapak Ibu ya, saya lupa bagikan stick note-nya. Ini ditulis dulu WK. Ya, itu kalau mau jawab nanti ditulis. Nah, ya, terima kasih bantuannya Pak Supri. Saya yakin ya Bapak Ibu semua di sini luar biasa ya. Saya lebih semangat akhirnya melihat semangat Bapak Ibu sekalian. Nah, yang bertanya, yang menjawab nanti boleh di stiker itu ya, di kertas yang saya siapkan itu. Tulis kalau mau bertanya, nanti tulis pertanyaan di sana, lalu dibacakan. Kalau menjawab juga begitu. Jawabannya ditulis, nanti kita tempel di sini ya sebagai buktinya. Oke, ada lagi nggak Bapak Ibu kira-kira yang mau jawab? Budaya positif itu apa sih? Nah, baik Bapak Ibu ya. Bagus sekali, silakan Pak Parno tadi jawabannya ditempel di sini Pak. Oke, terima kasih Pak Suparno. Nah, ada lagi nggak ya kira-kira Bapak Ibu yang punya jawaban? Boleh dong utarakan ya, Ibu Ira silakan Bu. Boleh Bu? Mic-nya dihidupkan Bu. Ya, terima kasih Bapak Ibu Eka yang telah memberikan waktu kepada saya. Yang termasuk budaya positif itu yaitu nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Iya, bagus sekali. Beri aplaus Bapak Ibu. Beri Ibu Ira. Ya, kata Ibu Ira, budaya positif itu nilai-nilai keyakinan, kebiasaan, ya, yang berpihak kepada murid. Ya, bagus Bu Ira. Silakan Bu, dicatat jawabannya, ditempel ke depan. Ini sebagai bukti kita ya, bukti bahwa kita punya jawaban gitu ya. Nah, gimana Bapak Ibu? Masih ada nggak yang punya jawaban? Boleh? Boleh. Oke, Pak Subur, tolong Bu, mic-nya Bu. Ya, Pak Subur, silakan Pak Subur. Kan energik semua ini Bapak Ibu ya. Silakan Pak. Tes Pak, tes. Oh. Hidup. Oke, pakai mic ini aja Pak. Ya, terima kasih atas pemberian waktu pada saya. Budaya positif ialah untuk mengajak anak dalam kebaikan atau menuju anak dalam bentuk kebaikan. Iya, benar sekali. Tepuk tangan dong untuk Pak Subur. Bagus ya, kata Pak Subur. Budaya positif itu untuk mengajak anak membiasakan kebaikan ya, nilai-nilai kebaikan terapkan. Ya, bagus ya Bapak Ibu ya. Saya bahagia sekali Bapak Ibu sudah mempunyai pemikiran pendapat ya tentang apa itu budaya positif. Ya, silakan Bapak Ibu jawabannya yang udah jawab ditempel di depan. Yang Ibu Ira tadi ya Bu, silakan Bu ditempel. Nah, ini pakai lakban. Ya, silakan Bu. Ya, tolong. Ya, terima kasih Bu Natira. Ya.
Oke. Nah sekarang yang Pak Subur boleh saya bantu aja nempelnya ya, karena kayaknya untuk peluangnya banyak. Bentar, saya bantu. Namanya mana? Mau bu? Mau tapi juga. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu. Semangat ya, kita baru mulai nih. Oke, kita lanjutkan. Sedikit banyak Bapak Ibu sudah memiliki pemahaman tentang budaya positif. Bagus ya. Sekarang kita lanjutkan, saya akan menjelaskan. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Budaya positif itu adalah sebuah konsep yang mengacu pada pola-pola perilaku, nilai-nilai, norma-norma, dan sikap-sikap yang mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kesejahteraan individu atau kelompok. Nah, budaya positif itu dapat terbentuk melalui interaksi antara individu dengan lingkungannya, serta dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor. Seperti apa faktornya? Pendidikan, agama, tradisi, dan budaya. Kalau selama ini kita ketahui budaya itu kebiasaan ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang ini kita punya pengetahuan yang baru lagi. Oh ternyata budaya positif itu pola perilaku, ada nilainya, ada normanya, ada sikap yang mendukung pertumbuhan, perkembangan, serta kesejahteraannya, serta bisa juga dipengaruhi oleh faktor. Apa saja faktornya? Pendidikan, agama, tradisi, dan sejarah. Oke, sampai sini paham Bapak Ibu? Paham. Nah, sekarang saya akan menyampaikan tujuan saya hari ini, pembelajaran kita hari ini ya. Pertama, tujuan saya berbagi pemahaman terhadap konsep-konsep kunci. Nah, di sini ada konsep kunci. Dari apa? Dari budaya positif tadi. Ternyata ada kuncinya ya Bapak Ibu ya. Nah, dalam modul budaya positif yang saya pelajari di modul budaya positif program guru penggerak. Jadi apa? Perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Oke, kemudian kedua apa? Berbagi pengalaman dan pembelajaran setelah saya menerapkan konsep-konsep kunci tersebut. Nah, oh berarti sudah diterapkan ya oleh Ibu Eka. Sudah ya Bapak Ibu ya. Ada 3 yang diterapkan itu. Pertama berbagi pengalaman, yang kedua restitusi, yang ketiga keyakinan kelas. Segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Nah, itu ya Bapak Ibu ya tujuannya. Kemudian selanjutnya, nah apa saja konsep kunci tadi Bapak Ibu? Ini dia ya konsep kuncinya. Konsep inti dari budaya positif, perubahan paradigma baru, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, kira-kira Bapak Ibu pernah dengar nggak kata-kata ini sebelumnya? Pernah? Ada ya? Dengar kata-kata ini. Kalau disiplin positif kayaknya udah sering ya kita dengar ya. Ada nggak yang kata-kata, oh Bu itu kayaknya asing lah saya mendengarnya? Ya, ada ya Pak ya? Segitiga restitusi. Ya, berarti ada rasa penasaran kita ya Bapak Ibu ya, bahwa oh ternyata yang disampaikan hari ini tuh ada yang belum saya ketahui gitu. Benar ya Bapak Ibu ya? Saya juga sebelum saya mempelajari modul budaya positif ini nggak paham apa itu segitiga restitusi. Nah, setelah saya mempelajarinya, saya menerapkannya dan saya paham bagaimana melakukannya. Oke, baik Bapak Ibu, kita bahas yang pertama. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih itu paradigma baru? Nah, paradigma baru itu yaitu perubahan-perubahan yang kita hadapi dalam zaman sekarang. Pemikiran, arti, dan yang diterapkan ya Bapak Ibu ya. Jadi pembelajaran paradigma baru itu yaitu pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran. Nah, kalau sekarang itu paradigma baru kita di sekolah itu adalah pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perkembangan sesuai
teori psikolog modern, yaitu mewujudkan profil pelajar profil pelajar Pancasila. Ada yang berkata P3 ya. Kalau di project kita sebut P5 ya. Karena apa? Ditambahkan project penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, kalau di paradigma baru ini 3P, profil pelajar Pancasila. Oke, nah siapa yang utarakannya Bapak Ibu? Menurut Marlina 2019, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir, melayani, dan mengakui keberagaman peserta didik dalam belajar sesuai dengan kesiapan, minat, dan preferensi belajar peserta didik. Nah, kepedulian terhadap peserta didik dalam memperhatikan kekuatan dan kebutuhannya menjadi fokus dari pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih Bapak Ibu pembelajaran berdiferensiasi itu? Ribet nggak sih menerapkannya? Tidak ya Bapak Ibu ya. Setelah saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu asik Bapak Ibu. Ada nggak yang tahu apa ya kira-kira pembelajaran berdiferensiasi? Boleh dijawab Bapak Ibu. Silakan pakai mic jawab. Sepengetahuan Bapak Ibu saja, nggak usah dipaksa harus panjang itu nggak usah. Oh Bu, pembelajaran berdiferensiasi itu kalau menurut saya gini Bu, boleh. Silakan Bapak Ibu, ayo. Boleh Pak Parno? Ya, silakan Pak. Boleh. Menurut saya, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa bersama. Ya. Ya, tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Yeah. Terima kasih Pak Parno ya, dapat salut Pak Parno dari kita semua ya. Kata Pak Parno, pembelajaran berdiferensiasi itu berpusat pada peserta didik. Benar ya Pak Parno ya? Ya benar sekali itu ya. Berarti bagus, Pak Parno udah mendapatkan pemahaman. Oh, diferensiasi itu berpusat pada peserta didik. Ada lagi nggak Bapak Ibu? Ada. Ya silakan. Kalau mic-nya silakan Mbak Amel. Oke, boleh. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Iya, tepuk tangan Bapak Ibu. Bagus sekali ya. Ya, sesuai minat dan kebutuhan siswanya ya. Benar sekali itu kata Bu Amel tadi. Berarti pembelajaran berdiferensiasi itu berpusat pada peserta didik berdasarkan kebutuhan peserta didik. Ya bagus ya. Berarti pemahaman Bapak Ibu luar biasa ya. Baik. Nah kita lanjutkan. Itu benar ya Bapak Ibu ya, bahwa berdiferensiasi itu kita menerapkan pembelajaran yang bagaimana? Kita tahu yang ini suka menggambar. Kita tahu juga yang ini suka bernyanyi. Kita tahu juga yang ini suka menulis. Nah, inilah yang dikatakan berdiferensiasi. Jadi apa? Jadi kita tahu, oh kebutuhan anak ini berbeda-beda. Saya juga Bapak Ibu ya, saya tidak suka menggambar. Ketika dipaksa oleh guru saya dulu menggambar, jelek sekali gambar saya. Saya akui itu. Karena apa? Saya hobi berbicara Bapak Ibu ya. Dia hobi berbicara di depan, menjelaskan atau menjawab atau bertanya. Tapi ketika disuruh menggambar, ya begitulah ya. Namanya kita tidak suka ya, tidak suka dan tidak bisa ya sebenarnya ya. Jadi minat kita itu berbeda dengan teman kita. Ada teman saya tuh gambarnya bagus sekali ya, dia gambar tuh wah kayak real banget gambarnya gitu ya. Ternyata ketika dia disuruh berbicara ke depan, malu dia Bapak Ibu. Berarti kemampuan dia itu ada di menggambar. Nah begitulah Bapak Ibu ya, berdiferensiasi. Nah artinya untuk selanjutnya kita mulai menerapkan ya Bapak Ibu ya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu. Nah sekarang selanjutnya bahas yang kedua, miskonsepsi tentang kontrol diri. Nah Bapak Ibu, saya tanya dulu ke Bapak Ibu ya, sebelum kita lanjut ini. Saya ini punya tangan ya. Di dalam tangan saya ini ada benda. Bapak Ibu nggak tahu ya apa isi benda di dalam ini. Kira-kira yang bisa membuka tangan saya ini siapa Bapak Ibu? Saya atau Bapak Ibu? Coba kira-kira siapa ya?
Nih, saya pegang tangan saya ini erat-erat nih. Kemauan ibu sendiri lah. Ya, kemauan saya sendiri, benar. Nah, kira-kira bisa nggak Bapak Ibu buka? Saya pegang erat-erat, Bapak Ibu paksa, bisa nggak? Kalau dipaksa mungkin bisa. Kalau dipaksa bisa. Ada lagi? Ayo nggak apa-apa Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar hari ini ya, Seri. Nah, saya punya kepalan tangan nih. Nah, Pak Arno, Pak Supri, kira-kira kalau dipaksa ini saya buka nggak tangan saya ini? Ayo, ini mancing loh. Mancing pengetahuan kita ini ya, sepele tapi ini bermakna loh. Kalau kata Bu Ira tadi, kalau dipaksa mungkin bisa. Ada pendapat lain nggak? Ada? Mungkin kemauan. Kemauan diri sendiri ya, kemauan saya ya Pak. Nah, itu tadi ya Bapak Ibu ya. Bagus sekali, benar sekali. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Oke, itu hanya memantik saja ya Bapak Ibu ya. Apalah makna tangan di kepala, suruh buka atau tidak, nanti tahu maknanya kita ya. Nah, di sini miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ilusi itu apa ya Bapak Ibu? Yang tahu nggak? Angan-angan, benar sekali. Tepuk tangan untuk Pak Subur. Ya, untuk selanjutnya pakai mic biar antar suaranya Kak ya. Tapi nggak apa-apa. Benar kata Pak Subur, angan-angan. Berarti ini semua yang kita terapkan selama ini hanya angan-angan. Faktanya itu salah ya Bapak Ibu ya. Guru mengontrol murid tidak bisa ya Bapak Ibu. Kita contohkan dari tangan saya tadi. Kalau saya tidak mau membuka kepala ini, nggak akan bisa orang lain membukanya. Artinya siapa yang mengontrol diri kita? Diri kita sendiri. Mau dipaksa, mau dipotong tangan saya pun saya nggak mau bukanya, gitu kan? Nah, berarti yang bisa mengontrol diri kita itu diri kita sendiri. Benar, murid tidak bisa, guru tidak bisa mengontrol murid. Nah, kemudian semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Tidak selalu ya. Karena apa? Kebutuhan setiap orang itu penting atau tidaknya itu tergantung orangnya yang punya itu nanti. Bapak Ibu ya, orang yang punya kepentingan itu. Penting bagi Pak Suparno, belum tentu penting bagi saya. Nah, ini dikatakan positif itu, penguatan positif itu belum tentu efektif dan bermanfaat. Nah, kemudian yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kita selalu menegur siswa, kita kritik. Nah, jangan seperti ini, jangan seperti itu. Seharusnya yang anak-anak lakukan seperti ini. Apakah bisa anak itu berubahkan kita? Belum tentu ya Bapak Ibu ya. Itu adalah teori ilusi, hanya angan-angan saja. Kemudian, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Kita guru, orang dewasa. Anak-anak. Apakah anak-anak tersebut akan berubah dengan kita memaksa? Tidak. Nah, itulah dikatakan hal yang dipikirkan selama itu hanya ilusi selama ini ya. Bahwa kita mengatakan orang dewasa itu berhak memaksa, guru itu berhak memaksa murid. Tidak, itu hanya ilusi, teori yang salah ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, nggak usah terlalu serius Bapak Ibu ya. Kita bawa santai aja. Oke. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini ya. Sebenarnya ini faktanya Bapak Ibu ya. Tadi saya yang menjelaskan. Kalau sekarang teori yang benar berkata, stimulus respon yang kita respon. Realitas kebutuhan kita sama, tapi teori aslinya kebutuhan setiap orang berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tapi faktanya apa? Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi faktanya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Benar nggak kira-kira Bapak Ibu? Benar? Ya. Benar. Yang fakta itu yang ini, yang sebelah sini ya Bapak Ibu ya. Yang sebelah ini hanya ilusi, stimulus saja. Kemudian apa lagi? Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Fakta aslinya, semua perilaku apa? Memiliki tujuan. Nah, Tidak.
Baik Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang ketiga tadi apa? Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu hanya stimulus saja yang muncul dari luar. Padahal faktanya apa? Semua perilaku itu memiliki tujuan. Begini contohnya ya Bapak Ibu ya. Kita mengatakan bahwa siswa ini dia rajin sekali datang ke sekolah ya, tingkah lakunya bagus menurut dia ya, bagus menurut anak tersebut. Terus ada anak ini dia ke sekolahnya terlambat terus, tapi dia masuk sekolah itu. Nah, tujuannya apa kata kita? Kamu ini nggak sama seperti teman kamu. Kenapa? Dia tuh loh rajin, bagus, masuk terus. Yang ini kamu sering terlambat. Nah, tujuan mereka itu tidak selalu baik bagi salah satu di antara mereka. Karena apa? Bisa jadi ya Bapak Ibu ya, anak yang sering terlambat tadi di rumah dia kehidupannya kurang perhatian, ya, kurang kasih sayang, atau bahkan korban broken home. Nah, itulah yang dikatakan tadi ya, perilaku yang diperbuatnya itu positif bagi dia, belum tentu positif bagi orang lain. Bagi dia positif Bapak Ibu, dia walaupun datang terlambat dia tetap sekolah, tetap positif bagi dia. Tapi bagi kita menjudge dia sebagai kamu ini tingkah lakunya negatif. Nah, itulah yang dikatakan. Hanya apa? Semua perilaku itu punya tujuan ya Bapak Ibu ya. Jadi tergantung orang yang punya perilaku itu sendiri. Kemudian apa lagi? Orang lain bisa mengontrol saya. Itu hanya ilusi, stimulus dari luar. Tapi faktanya hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Seperti contoh tadi Bapak Ibu, kepalan tangan ini. Kalau saya mau buka, gampang aja, gitu, ya, langsung terbuka. Tapi kalau saya nggak mau bukanya, mau Bapak Ibu paksa, mau Bapak Ibu aja saya berantem, saya nggak mau buka ini. Ini adalah punya saya, gitu, ya kan? Nah, itu yang dikatakan orang lain tidak bisa mengontrol diri kita, hanya diri kita sendiri. Kemudian apa lagi? Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Itu pemikiran. Kita paksa anak itu, kita wajibkan anak itu. Ketika ada suatu hal yang menurut kita dia gagal melaksanakan, itu stimulus pemikiran ilusi. Padahal aslinya apa? Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Seharusnya ketika ada hal yang kita anggap itu, kita kolaborasi Bapak Ibu ya. Fakta yang bagusnya, bukan kita paksa. Kamu harus nurut sama saya. Atau murid nggak boleh melawan sama guru, nggak boleh. Gini nggak boleh, kan kita punya aturan. Itu salah ya Bapak Ibu ya. Yang bagusnya kolaborasi. Kita kasih pilihan ke anak tersebut. Bagaimana bagusnya menciptakan suasana belajar sebenarnya gimana nak? Nah, maunya kalian gimana? Gitu. Itu yang dinamakan pilihan. Kemudian apa? Model berpikir menang atau kalah. Salah ya Bapak Ibu ya. Model berpikir menang atau kalah itu tidak ada. Sama. Kita menganggap, oh siswa ini bagus sekali, dia pintar, dia rajin, dia cerdas, oh dia pasti yang paling bagus. Nah kemudian ada lagi perbandingan, oh si anak ini, kamu ini bisanya nilainya begini saja, yang begitu nggak bisa. Jadi kita menjudge, menganggap apa? Ada si A pemenangnya, si B yang kalah. Tidak ya Bapak Ibu ya. Setiap anak itu dia punya keunikan, keistimewaan yang berbeda-beda. Itu pantas kita hargai Bapak Ibu ya. Tidak bisa kita, kau ini apa? Cuma bisa nulis terus. Yang itu loh bisa kalau jangan ya. Yang bagusnya apa? Prinsip yang kita laksanakan, model berpikir semua anak itu menang ya. Menang terhadap kemampuan dia. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Paham? Ya, alhamdulillah ya. Setelah bertahap kita pahami ya. Nah, kita bahas selanjutnya disiplin positif. Kalau tadi miskonsepsi, ilusi. Kemudian yang ini disiplin positif. Nah, kata disiplin ini berasal dari disiplina, yang artinya belajar. Belajar apa? Disiplin mengacu pada diri yang memiliki tanggung jawab berdasarkan nilai. Kira-kira Bapak Ibu, kita itu bisa nggak mendisiplinkan orang? Bisa nggak? Boleh jawab Bapak Ibu pakai mic, boleh?
Coba pertanyaan saya. Ya, mana mic-nya tadi? Ya, boleh. Ya, silakan. Ya, Ibu Romaria, silakan. Bisa nggak Bu kira-kira? Oke, Pak Subur. Kalau kita mau mendisiplinkan orang lain, tentu tidak akan bisa. Karena apa? Tingkah laku seseorang yang bisa merubah hanya orang itu sendiri. Iya, beri aplaus. Benar sekali pendapat Pak Subur ya Bapak Ibu ya. Kita itu tidak bisa mendisiplinkan orang lain karena kita tidak bisa mengubah tingkah orang. Hanya disiplin itu berasal dari diri kita sendiri. Nah, kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, reward, ancaman atau hukuman. Ya, itu Bapak Ibu ya. Berarti dengan kita menciptakan disiplin positif itu akan apa? Menumbuhkan kesadaran. Bukan kita disiplin karena imbalan, bukan kita disiplin karena ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Nah, disiplin positif. Ini lebih ke inti lagi. Disiplin diri. Diri siapa? Diri kita dan dirimu murid. Ya, diri semua warga sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi disiplin diri ini peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa saja itu Bapak Ibu? Ada intrinsik, ada ekstrinsik. Kalau kita dengar kata-kata ini itu dari dalam ya Bapak Ibu ya. Kalau kita dengar kata-kata X itu dari luar. Oke, kita bahas dulu. Nilai yang disepakati bersama selepas dari suku, bangsa, agama, dan bahasa. Nilai apa Bapak Ibu maupun latar belakangnya. Ini ada 3. Ini kurang kelihatan ya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Cuman hurufnya kurang kelihatan ya. 1 apa? Profil pelajar Pancasila. 2, Primer Years Program atau PYP. Yang ketiga, keterampilan hidup atau life skill. Sekarang ini nah, baik Bapak Ibu, di sini adalah nilai-nilai universal tadi ya Bapak Ibu ya. Contohnya 1, profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, ini adalah profil pelajar Pancasila. Kita udah paham ya Bapak Ibu ya. Oke, yang selanjutnya Primer Years Program. Nah, program yang seharusnya menjadi utama ini ya program kita, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini yang jadi primer ya Bapak Ibu ya. Karakter kita yang menjadi karakter primer utama ya seharusnya. Kemudian keterampilan hidup. Nah, ini keterampilan hidup. Apa saja contohnya? Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan tidak memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini adalah keterampilan hidup yang sangat-sangat kita harapkan dari nilai kebajikan universal ya Bapak Ibu. Kira-kira dari ketiga nilai ini ada yang ditanyakan nggak Bapak Ibu? Ya? Udah ini ya, udah nggak asing ya itu ya nilai-nilai tersebut ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kita hidup ini punya kebutuhan nggak Bapak Ibu? Punya ya, kita punya kebutuhan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Berarti artinya apa Bapak Ibu? Setiap yang kita lakukan atau tindakan itu punya tujuan. Ini kebutuhan dasar manusia. Nah, ini Bapak Ibu. Kita butuh bertahan hidup nggak Bapak Ibu? Butuh. Kita butuh kasih sayang nggak Bapak Ibu? Butuh. Rasa diterima? Butuh. Penguasaan?
Kemampuan kita butuh kebebasan, butuh kesenangan. Ya, 5 kebutuhan dasar ini sangat dibutuhkan. Apa saja Bapak Ibu kebutuhan dasar kita itu? Yang pertama, butuh manusia bertahan hidup. Coba Bu Sumaria, tolong bacakan dong Bu, kebutuhan bertahan hidup. Pakai mic-nya Bu. Ya, kelihatan nggak Bu? Kebutuhan bertahan hidup. Boleh maju Bu, boleh maju. Dibacakan boleh Bu. Ya, maju ke depan Bu, dilihat. Oke, biar kita paham ya Bapak Ibu. Kelihatan. Oke. Yang pertama itu. Yang pertama ya. Ya. Makanan, Ya. pakaian, Ya. tempat tinggal, Keamanan. kesehatan. Iya, benar terus dong untuk Bu Sumaria. Ya benar ya, kita butuh bertahan hidup itu menggunakan apa? Makanan, kita makan, pakaian kita pakai, tempat tinggal kita tinggali, keamanan sangat dibutuhkan ini ya Bapak Ibu ya. Kita butuh rasa aman dalam hidup ya. Kemudian kesehatan. Kalau kita nggak punya jiwa yang sehat, gimana kita mau kerja ya Bapak Ibu ya? Gimana kita mau mengajar, mendidik ya? Oke, selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Coba saya minta Pak Karno, tolong bacakan Pak. Kelihatan Pak? Kelihatan nggak Pak? Kelihatan. Oke, silakan Jadi dibacakan. sebagai manusia itu tentunya kita membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima, yaitu antara lain rasa diterima juga dipedulikan oleh orang lain, juga rasa berbagi, rasa kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Iya, beri aplaus dong Bapak Ibu. Bagus sekali ya Pak Karno. Benar Pak, bahwa kita dalam hidup itu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima itu gimana Bapak Ibu? Yang pertama itu dalam keluarga ya. Seorang anak termasuk kita juga ya. Kita itu butuh rasa diterima. Kita dianggap dan disayangi di keluarga kita. Begitu juga dengan anak-anak kita Bapak Ibu ya. Peserta didik kita. Dia itu ingin merasakan rasa diterima di sekolah itu, di kelas ini gitu ya. Disayangi oleh gurunya, tidak dibeda-bedakan, terus menjadi bagian. Dia merasa bahwa saya ini muridnya Pak Parno, saya ini disayangi loh sama Pak Parno di kelas saya. Walaupun saya salah, saya tetap dibimbing, dituntun, begitu ya. Rasa diterimanya, oke, gitu ya. Teman-temannya juga tidak ada kata bully lagi ya Bapak Ibu ya. Itu adalah salah satu contoh bahwa kita diterima dalam suatu kelompok. Jangan ada lagi bully ya, membeda-bedakan si A Jawa, si A Doso, si A Putih, si A Hitam. Jangan ada lagi. Itu biasa bully ya yang terjadi. Semoga tidak terjadi lagi ya di sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Nah, baik Bapak Ibu, tadi kita dikasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan. Apa itu penguasaan? Kebutuhan kita, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ya Bapak Ibu, kita dan siswa itu dan murid kita itu sangat butuh penguasaan. Kita butuh apa? Kemampuan untuk meraih prestasi. Kemudian apalagi? Kita butuh diakui ya Bapak Ibu ya. Itu tadi, kita diakui, posisi kita itu diakui sebagai siswa, sebagai guru, sebagai pemimpin. Semua itu terlibat Bapak Ibu ya. Kita harus diakui sebagai bawahan. Kita juga harus diakui sebagai kita pemimpin pembelajaran di kelas itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita punya harga diri. Nah, begitu juga murid kita Bapak Ibu ya. Kita hargai apapun kemampuannya, apapun penguasaan yang dia miliki. Seperti tadi, berdiferensiasi. Murid itu punya kemampuan dan keunikan yang berbeda-beda. Jangan kita menganggap kamu ini yang satu nggak pintar, yang satu pintar, yang satu kurang pintar. Tidak ya Bapak Ibu ya. Mereka itu pintar semua. Hanya saja kemampuannya berbeda-beda. Makanya tadi diciptakan pembelajaran paradigma, pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Kebebasan. Nah, kita itu mengajar atau belajar itu kalau terkekang enak nggak Bapak Ibu? Terpaksa gitu. Gak enak ya? Gak enak. Tapi kita sebagai pendidik dan peserta didik itu butuh kebebasan Bapak Ibu. Apa saja? Kita butuh mandiri, memiliki pilihan,
mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, kalau contoh dari guru seperti saya ini Bapak Ibu ya, saya butuh kebebasan. Bebasan apa yang saya butuhkan? Saya ingin mencoba hal baru. Oh, ternyata mengikuti pendidikan guru penggerak itu seperti ini, ya, Bapak Ibu ya. Oh, ternyata kita ketika mengikuti diklat kompetensi, peningkatan kompetensi kita itu seperti ini. Nah, di sanalah muncul mencoba hal baru. Nah, mampu mengendalikan arah diri kita ya Bapak Ibu ya. Murid seperti itu juga Bapak Ibu ya. Kenapa? Murid itu pengen mandiri. Oh Pak, saya biasanya buat karya ini Pak. Oh iya ya. Yang satu lagi bilang, Pak, saya nggak bisa karya itu Pak, Bu. Saya biasanya buat karya yang seperti ini. Nah, di situ rasa mandiri mereka muncul, timbul. Oh iya, nggak bisa ya disamakan ya. Si A ini harus buat kerangka kubus. Si A ini harus buat kerangka bola. Nah, dia mampunya apa? Ketika kita suruh buat karya, Bu, saya biasanya buat kubus, Bu. Oke, silakan buat kubus. Bu, saya biasanya buat balok, Bu. Oh, silakan buat balok. Jadi dia ada rasa mandiri dari kemampuan dia ya Bapak Ibu ya. Nah, yang terakhir, kesenangan. Senangan itu apa Bapak Ibu? Kita kalau bekerja, belajar, nggak senang itu masuk nggak ya? Kira-kira pemikiran kita? Enggak ya Bapak Ibu ya? Kita merasa tertekan. Nah, jadi kesenangan itu sangat. Nah, makanya tadi saya ingin mengajak Ibu di awal pembelajaran Ibu Bapak ya. Kita speaking dulu Bapak Ibu ya. Biar kita fokus, biar kita terlihat senang, jangan terlihat sedih gitu ya. Caranya bermain. Kemudian apa lagi? Humor Bapak Ibu ya. Iya, humor. Ya, Pak Subur suka humor. Enggak apa-apa, bagus itu. Sama anak-anak juga boleh tuh Bapak Ibu ya. Saya sering di kelas itu, si Pak Doli, itu kenapa ya nggak bisa duduk dengan tenang gitu? Kenapa nak? Nggak lagi bisulan kan? Gitu. Humor. Oh iya Bapak, saya nggak bisulan tuh Bu, katanya. Seperti itu di kelas. Boleh ya, kita humor dengan anak-anak. Kita beri dia kesenangan gitu ya. Kemudian apa lagi? Antusias. Ya, antusias itu ya kita tahu. Oh, ketika mau belajar, oh besok saya pelajaran agama nih, kata murid ya. Pelajaran Bu Ira, saya antusias nih. Antusias apa? Biasanya Bu Ira nih suka ada speaking, suka tanya jawab gitu ya. Nah, jadi dia antusias ya dalam mengikuti pembelajaran atau praktek olahraga. Bu Jasmine suka ajak kami bermain loh kalau lagi praktek olahraga ini. Saya harus siap-siap apalah permainan hari ini. Dia antusias Bapak Ibu ya. Kita merasa penasaran dengan apa yang akan kita dapatkan hari ini. Kemudian tertawa, boleh Bapak Ibu ya tertawa. Kita biar awet muda kalau pendidik ini ya. Murid juga boleh. Mereka tertawa, tapi asalkan jangan mencemooh temannya. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi sekarang tahu ya. Oh, ternyata murid kita itu kebutuhannya ada 5 ya. Setelah mendengarkan diseminasi dari Bu Eka ini, butuh bertahan hidup, butuh kasih sayang, butuh penguasaan. Oh, ternyata benar ya seperti itu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, silakan Bu Jasmine. Silakan tolong mic-nya. Baik. Hidup. Let's go. Baik, terima kasih Bu Eka. Saya ingin bertanya dalam hal ini, itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Yang saya ingin tanyakan itu pada poin yang keempat, itu kebebasan, Bu Eka. Iya, kebebasan. Misalnya di dalam kelas ya Bu Eka ya. Iya. Anak-anak itu dibebaskan sesuai dengan keinginan mereka. Ya. Belajar ya. Bagaimana seandainya anak itu senangnya cuma menggambar Ya. di kelas, sedangkan tujuan pembelajaran kita itu di kelas misalnya membaca, anak bisa Ya. membaca dengan lancar. Sementara anak itu cuma menggambar, apakah itu dapat terus diterapkan dan dapat mencapai tujuan dari pembelajaran? Oke, baik. Terima kasih Bu Jasmine. Beri hapus dong Bapak Ibu. Ya, bagus pertanyaan Bu Jasmine ya. Seseorang atau manusia atau diri kita dan murid ya punya 5 kebutuhan dasar. Katanya di kebebasan. Bagaimana kita menerapkannya di kelas? Itu tadi ya, tujuan pembelajaran kita itu membaca di materi misalnya bahasa Indonesia ya, Bapak Ibu ya, mapel. Tapi si anak ini menggambar terus. Ada Bu Jasmine solusinya ya. Begini, menggambar ini kalau untuk kelas bawah itu misalnya dia menggambarkan. Dia menggambar ini misalnya, bisa aja ya, ini gambar, dia gambar ini. Apakah dengan menggambar ini tidak bisa membaca? Bisa ya Bu ya.
Dengan cara apa kita menyuruh dia tujuan pembelajaran membacanya? Kita tanya, nak, yang kamu gambar ini apa? Manfaatnya apa? Kamu lihat menggambar ini karena melihat apa? Dengan dia menjawab itu, Bu Jasmine, dia udah membaca itu, Bu. Karena apa? Membaca reseptif itu tidak selalu membaca begini. Tidak selalu ya. Dika, nama-nama siswa kelas 6 ini tidak selalu seperti itu ya. Kita membaca itu. Membaca sebuah gambar itu, menjelaskan makna dari gambar, itu adalah membaca. Nggak apa-apa Bu Jasmine. Cuman kita ambil penilaiannya tadi. Kamu gambar apa sayang? Gambar apa nak? Oh aku ini gambar pohon Bu. Ada nggak di pelajaran kita ini berkaitan dengan pohon? Kira-kira pohon itu apa ya nak? Nah itu akan berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita. Seperti itu Bu Jasmine. Karena ketika kemarin mengikuti pendidikan transisi tahun ya Bu gitu. Kemudian ada lagi ini Bu Jasmine ya. Membaca itu dengan membaca gestur wajah ya. Itu adalah salah satu membaca. Kata kita, apakah membaca itu selalu melihat tulisan? Tidak ya. Gimana Bu Jasmine? Silakan. Jadi konsepnya itu membaca itu tidak harus melihat konseptual ya. Ya benar sekali. Ya. Gambaran anak menggambarkan Ya. sesuai dengan visi mereka. Ya benar. Itu kemampuan dia berarti di bakatnya menggambar. Silakan dia untuk menjelaskan apa sih yang dia gambar itu. Berkaitan tidak dengan tujuan pembelajaran kita yang mengaitkannya. Kita kasih pertanyaan dia akan menjawab. Itu dia sudah membaca. Karena apa? Membaca itu tidak hanya tulisan Bapak Ibu ya. Kita aja juga seperti itu. Kita membaca perilaku orang. Apakah perilaku orang itu tertulis di badannya Bapak Ibu? Tidak kan? Nah, saya sudah tahu tuh Bu Eka itu orang yang kayak gini, kayak gini, kayak gini. Itu udah membaca loh Bapak Ibu. Ya nggak? Itu namanya membaca gestur. Membaca raut wajah, boleh perilaku. Oke, bagus ya Bu Jasmine ya. Saya senang sekali. Oke, bisa kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian motivasi tadi Bapak Ibu ya. Motivasi itu ada dua. Ada dari dalam, ada dari luar. Yang dari dalam itu apa? Oke, mulai deh. Oke, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita di motivasi perilaku manusia. Tadi ya, ada dua. Motivasi ekstrinsik, motivasi intrinsik. Yang bagus ini yang intrinsik Bapak Ibu. Tapi kita jelaskan dulu yang ekstrinsik. Apa itu motivasi ekstrinsik? Yaitu satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau takut dengan hukuman ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kalau bahasa umum itu cuma cari muka Bapak Ibu ya. Ya, cuma cari muka. Itu kalau yang mengharapkan imbalan atau penghargaan. Saya mau datang pagi ya. Kalau Bu Bibi nanti siapa tahu saya jadi guru berprestasi. Nah, itu adalah salah satu ekstrinsik ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau intrinsik gimana Bapak Ibu? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri serta nilai yang mereka percaya. Saya ini mau datang pagi, mau datang siang itu bukan karena siapa-siapa, tapi karena saya menghargai diri saya sendiri. Begitu juga dengan anak Bapak Ibu ya. Motivasinya ada dua. Awalnya dulu saya belum paham, saya menerapkan motivasi ekstrinsik. Setelah paham, saya tidak menerapkan lagi motivasi ekstrinsik itu. Hanya bertahan sebentar Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ketiga ini Bapak Ibu, satu hukuman tidak terencana, tiba-tiba, bersifat satu arah. Hukuman itu psikis, nggak bagus ya Bapak Ibu ya. Anak nurut dengan kita, kalau karena takut dihukum, itu tidak bertahan lama ya. Hanya karena takut saja kan. Oke. Kemudian konsekuensi, ada yang dilakukan, ada juga balasan. Itu konsekuensinya. Yang ketiga restitusi. Nah ini Bapak Ibu ya, restitusi yang sangat kita harapkan. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah di sini Bapak Ibu, selanjutnya 5 posisi kita ya untuk mengontrol diri kita. 1, penghukum. 2, pembuat merasa bersalah. 3, teman. 4, pemantau. 5, manajer. Kalau penghukum itu gimana Bapak Ibu? Hormat pada bendera selama 1 jam. Itu penghukum. Kamu tadi upacara tidak pakai atribut. Sekarang kamu saya hukum. Baris di lapangan, hormat pada bendera. Itu tidak boleh Bapak Ibu ya. Itu penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Sudah saya bilang berkali-kali nak ya, kamu masih saja mengecewakan saya. Tidak lengkap, tidak rapi.
adalah membuat merasa bersalah terhadap anak. Kemudian yang ketiga, teman, ayo dong nak, ikuti dong aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya, jangan sampai saya dimarah oleh kepala sekolah nanti gara-gara kalian tidak pakai topi, tidak lengkap kata ibu sekolahnya gitu saat upacara. Nah itu adalah posisi kita sebagai teman. Ini kemudian pemantau, kamu ini saya perhatikan melanggar terus nak ya. Terus gimana lagi? Apa setelah upacara ini kamu akan mengulanginya lagi perbuatan? Nah itu adalah posisi sebagai pemantau. Saya juga ternyata pernah menerapkan itu ya selama ini Bapak Ibu ya. Kemudian ini Bapak Ibu, kunci dari posisi kontrol kita sebagai guru itu adalah manajer. Kata-kata manajer ya, pemimpin. Nah ini kata-katanya. Apakah kamu tahu kesalahan kamu nak? Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Jadi kita bertanya, dia itu merasa bersalah atau tidak, dan kita bertanya bagaimana dia mencari solusinya. Ini yang dikatakan manajer Bapak Ibu ya. Nah dari kelima ini yang paling enak didengar yang mana Bapak Ibu? Penghukum, teman, pemantau, pembuat rasa bersalah atau manajer? Manajer, ya benar Bapak Ibu ya. Nah ini tadi. Nah saya kecewa sekali dengan kamu, pembuat rasa bersalah. Ya, kamu tidak pernah benar, ini penghukum. Kata-katanya ya. Kemudian apa? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini adalah manajer. Apa ya rencananya ya? Supaya masalah kita ini selesai. Nah, ayolah lakukan demi bapak, demi ibu, demi para sekolah. Nah, ini adalah teman. Kemudian apa lagi? Kamu tidak pernah menyerah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Itu pemantau. Oke. Berarti dipantau. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Nah, ini harus kita terapkan ya. Kita kalau bisa 1 sampai 6 ini punya semua keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Kenapa? Keyakinan kelas ini, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan aturan kelas? Nah, kalau keyakinan kelas ini menggunakan keyakinan, kata-kata yang bernilai motivasi intrinsik, atau bukan kata-kata jangan, tidak, seharusnya, tidak ya. Kalau peraturan kelas, nah itu bersifat memaksa ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau peraturan kelas dia memaksa, anak tidak boleh ribut di dalam kelas, itu adalah peraturan kelas. Nah kalau keyakinan itu kata-katanya begini Bapak Ibu ya, ciptakan suasana yang tenang, ciptakan suasana yang menyenangkan, itu keyakinan. Kemudian nih pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, sedikit saja agar mudah diingat, tidak perlu banyak-banyak Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas itu cukup 3 atau 4 aja jadi yang penting benar-benar diyakini oleh kita dan siswa kita. Nah ini segitiga restitusi. Tadi sempat saya dengarkan sebelum saya penyampaian materi itu, tapi di awal tadi juga tahu ya, bertanya ya, yang mana segitiga restitusi? Ini segitiga restitusi, validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, terus menanyakan keyakinan. Gimana menstabilkan identitas? Kita bertanya apa kesalahan, bagaimana prosesnya. Kemudian validasi tindakan, kita berprinsip setiap perilaku itu pasti tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, ada alasan mereka melakukannya. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan, apakah dia meyakini keyakinan kelas yang kita buat. Oke, ini video ya Bapak Ibu ya, namun bisa diputar nggak ya? Kita tonton sebentar. Semoga bisa ya. Nah oke, bisa. Kita tonton sebentar Bapak Ibu ya. Masuk suaranya.
Kecil ya suaranya. Nah, Bapak Ibu, di sini suaranya kurang terdengar ya, karena saya nggak pakai colokan tadi ya. Masih benar kok belum. Sebelah situ. Nah, ini Bapak Ibu contoh segitiga restitusi. Di sana ketika ulangan tadi Arbina itu kelihatan mencontek ya Bapak Ibu ya. Nah, saya panggil dia, saya obroli, saya tanya, "Nak, hari ini tahu kan apa yang kita lakukan?" "Tahu Bu, ulangan." "Tadi ketika ulangan Arbina kelihatannya melihat-lihat jawaban teman ya?" "Ya Bu," kata. "Nah, Arbina tahu kan itu adalah perbuatan yang salah. Namun di sini saya bertanya lagi kepada siswa, saya itu tidak menyalahkan atau membenarkan karena setiap manusia itu pernah berbuat salah. Jadi kita itu bertanya itu dengan kata-kata yang indah gitu ya Bapak Ibu ya. Ada kata-kata yang memang tersusun di segitiga restitusi itu, kata-katanya udah ada gitu. Ketentuan kita berbicara itu. Jangan, "Nak, kamu tadi tahu enggak? Yang tuh apa? Nah, dia belajar dari mana?" Nah, itu salah ya Bapak ya. Jadi kita tanya dengan lembut, kita tanya, "Kenapa sampai mencontoh Nak?" Dia menjawab, "Oh, ternyata dia mencontoh itu karena tadi malam nggak belajar." "Kenapa nggak belajar Nak?" "Saya main HP Bu." Nah, kalau nggak belajar gara-gara main HP artinya nggak bisa jawab. Artinya apa solusinya Nak? "Oh iya Bu, saya harus belajar lagi, meningkatkan keyakinan saya bahwa belajar itu bermanfaat sekali buat saya dan semuanya." Gitu. Nah, kemudian kita tanya lagi, "Kamu yakin akan berubah Nak?" "Yakin." "Nah, kalau kamu berubah itu akan bermanfaat untuk diri kamu sendiri dan orang di sekitarnya." Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada 3 tindakan: menstabilitaskan keadaan, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Alhamdulillah saya sudah menerapkan itu Bapak Ibu, berhasil. Berhasilnya apa? Ternyata anak itu tidak takut ketika kita tanya Bapak Ibu ya. Karena kita tanya itu ada urutan pertanyaan yang benar ya, yang kita lakukan itu. Jadi dia merasa, oh ternyata mereka nih menanyakan saya seperti ini, meminta saya mencari solusinya gitu ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya. Nah, jadi itulah tadi ya Bapak Ibu ya. Terakhir yaitu penutup. Nah, dalam penerapan program disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik. Karena apa? Guru mampu apa Bapak Ibu?
mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manajer dan menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya Bapak Ibu, itulah tadi penampilan dari saya menyampaikan diseminasi budaya positif. Nah, kira-kira Bapak Ibu, saya ingin bertanya nih, pertanyaan terakhir. Setelah mempelajari atau mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan tadi, melihat contoh penerapan yang saya terapkan tadi, kira-kira Bapak Ibu punya kemauan tidak untuk melaksanakannya juga? Boleh dijawab pakai mic Bapak Ibu, silakan. Ya, siapa? Ya, Ibu Maria, silakan. Sesuai dengan apa yang saya terima dari Bu Eka tadi, mudah-mudahan saya dapat menerimanya dan saya dapat melaksanakan untuk bimbingan yang berikutnya. Iya, terima kasih. Beri aplaus untuk kita semua dulu. Ya, baik Bapak Ibu ya. Saya tanya lagi Bapak Ibu, bagaimana perasaan Bapak Ibu hari ini? Senang? Senang. Coba kalau senang tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih atas antusiasnya. Sudah memberikan saya jawaban pertanyaan dan sudah mengikuti kegiatan aksi nyata pada hari ini dengan baik dan semangat. Akhir kata, saya selaku penyampai materi dari aksi nyata ini mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian atas kesalahan saya dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu. Ya, silakan Nak. Selamat siang Amel. Selamat siang Bu. Ya, Amel sudah istirahat tadi Nak? Sudah Bu. Sudah. Jajan di kantin sudah? Sudah. Sudah. Oke, udah kenyang ya perutnya ya. Ini Nak ya. Amel kaget nggak Ibu panggil ke sini? Kaget Bu. Kaget ya. Tahu nggak Amel kenapa Ibu sampai manggil ke sini? Tidak Bu. Nggak tahu. Oke. Tadi kita hari ini ulangan ya. Amel tahu ya, kita ulangan. Nah, tadi Amel ke sekolah jam berapa, Nak? Jam 7.20 Bu. Jam 7:20. Nah, kita kalau ulangan, kata Ibu kemarin-kemarin itu masuknya jam berapa? Jam 7.15. 7:15. Nah, kira-kira Amel tadi datangnya terlambat atau tidak? Iya Bu, saya terlambat. Terlambat. Nah, oke ya. Terlambat itu sebuah kesalahan apa bukan kira-kira? Iya Bu. Kesalahan. Kesalahan. Ya? Iya, baik ya. Di sini anak ya. Ibu tidak menyalahkan Amel dan tidak menyalahkan siapa-siapa. Sebagai manusia, Ibu juga pernah melakukan kesalahan ya. Ibu waktu sekolah dulu, Ibu pernah juga datang terlambat Nak. Karena ada alasannya Ibu terlambat itu ya. Karena Ibu bangun kesiangan, karena Ibu bantu orang tua Ibu, gitu kan. Nah, sekarang Ibu tanya, Amel datang ke sekolah terlambat itu, coba ceritakan sama Ibu, nah, apa alasannya? Saya terlambat karena saya main game Bu. Main game, malam-malam main game. Iya Bu. Terus kenapa lagi Nak kira-kira? Karena apa? Saya ikut begadang keluarga saya Bu. Oh, ikut begadang, main game, ikut begadang. Oke, berarti Amel udah tahu itu adalah sebuah kesalahan ya. Nah, sekarang Amel ingat nggak? Kita pernah buat keyakinan kelas, ya kan? Bu. Ingat, coba Amel sebutkan keyakinan kelas mana yang pernah Amel ingat buat. Hadir di kelas tepat waktu. Hadir di kelas Tepat tepat waktu. waktu. Oke, bener Nak ya.
Selain hadir di kelas tepat waktu juga, ada juga keyakinan kelas bahwa kita itu harus saling menghormati, menghargai pendapat teman juga ya. Nah, yang Amel ingat, hadir tepat waktu. Nah, kira-kira Amel tadi udah hadir tepat waktu belum, Nak? Belum, Bu. Belum ya? Oke. Sekarang Amel udah memberitahu Ibu alasannya kenapa Amel datang terlambat. Sekarang keyakinan kelas udah tahu, udah ingat Amel. Kira-kira Amel tadi melanggar keyakinan kelas itu enggak? Iya, Bu, saya Iya, melanggarnya. melanggarnya. Namun nggak apa-apa ya. Ini untuk pertama dan terakhirnya. Jangan diulangi lagi. Nah, sekarang Ibu tanya, kira-kira di sini kita mencari solusinya. Amel tahu nggak kira-kira apa solusi dari masalah keterlambatan Amel? Solusinya saya akan tidur tepat waktu, Bu. Tepat waktu. Ada lagi, Nak? Tidak main game. Tidak main game lagi. Ada lagi? Saya akan hidupin alarm. Ya, bagus. Amel hidupin alarm ya. Hidupin alarm jam 4 ya. Ya. Biar apa? Biar sholat subuh. Kalau bangunnya jam 4, terus sudah bangun nanti jam 4 lewat atau jam 5 subuh itu kan berubah-ubah ya. Bisa sholat subuh. Kalau Amel sholat subuh, Amel bisa jadi anak yang soleha. Nah, sekarang Amel yakin Nak ya bisa berubah? Yakin ya. Terus Amel yakin ya dengan keyakinan kelas yang udah kita buat ya, yang udah kita sepakati. Yakin. Nah, sekarang kalau Amel sudah tahu solusinya, semoga di kemudian hari Amel tidak melakukan kesalahan lagi. Nah, sekarang Amel, Ibu tanya lagi, kira-kira kapan Amel akan memulainya, Nak? Mulai malam ini, Bu. Mulai malam ini, bagus ya. Mulai malam ini Amel tidak bergadang lagi ya, tidak tidur larut malam dan tidak main game, terus menghidupkan alarm supaya apa? Supaya bisa bangun pagi. Terus tidak terlambat lagi ke sekolah ya. Oke. Yakin ya Mel ya? Yakin ya, ya insya Allah. Semoga bisa Amel terapkan. Nah, itulah Nak ya. Di sini Ibu memberikan kita sama-sama mencari solusi dari masalah Amel. Semoga Amel bisa merubah dari keterlambatan Amel tadi menjadi hadir tepat waktu. Sekarang Amel lebih semangat? Semangat. Ya, berubah yakin ya? Yakin. Harus lebih semangat lagi ya biar menjadi anak yang lebih baik lagi. Oke. Sekarang Amel kembali ke kelas bersama teman-teman lagi ya. Makasih Nak ya. Oke. Sehat hari ini? Udah sarapan pagi tadi? Pintar ya. Nah, baik anak-anak Ibu, seperti biasa sebelum pembelajaran mulai, kita buat keyakinan kelas. Tahu keyakinan kelas? Coba siapa yang tahu? Ya. Kesepakatan kelas. Ada lagi? Ya. Supaya kelas kita jadi tertib, ada lagi? Ya. Membuat kita lebih nyaman. Ya, supaya membuat kelas kita lebih nyaman. Beri apa? Kita semua ya, Ibu ya. Oke. Kesepakatan kelas, keyakinan kelas membuat menjadi kelas aman, tertib, dan nyaman. Benar ya. Nah, jadi tahu nggak bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Tahu nggak? Ya tahu? Oke, Ibu kasih tahu. Kalau peraturan kelas itu bisa jadi dibuat oleh ibu, anak-anak yang menerapkan, atau ibu yang buat, anak-anak yang buat, kita yang menerapkannya. Tapi kalau keyakinan kelas itu anak-anak yang buat, anak-anak yang menyepakatinya, dan anak-anak yang meyakini. Berarti kita harus meyakini apa yang sudah kita buat, yang sudah kita sepakati. Nah, sekarang Ibu minta anak-anak Ibu tulis satu keyakinan kelas menurut anak-anak Ibu itu bagus diterapkan di kelas kita. Bisa? Bisa. Oke, Ibu bagikan ya. Oke. Nah, bagi ke belakang. Bagi ke belakang. Oke ya. Sama ininya. Sama
belakang, nah, ya. Oke. Baju ke belakang. Oke. Oh, kurang. Oke. Ini yang pergi. Oke. Oke, nah sekarang ini silakan dituliskan ya. Halo sayang. Silakan dituliskan keyakinan yang menurut kalian bagus. Ya. Oke. Ya, bagikan ke temannya. Ya, tuliskan satu pendapatnya, keyakinan yang ingin kalian yakini. Silakan ditulis. Tulis nah, tulis ya. Tulis ya. Oke. Menurut pendapat kalian, oh Bu, menurut saya keyakinan kelas itu ini apa? Saling menyayangi, menerima pendapat teman, boleh. Nah, ingat lagi ya, keyakinan kelas itu kata-katanya tidak boleh menggunakan kata tidak, jangan atau harus, tapi kata-katanya yang positif. Silakan. Oke, udah selesai? Oke, coba angkat keyakinan kelasnya, angkat ke atas, ibu melihat. Oke, nah sekarang tempelkan di papan tulis. Ayo, silakan. Ya, silakan nak, tempel. Ayo, sambung mereka. Mana? Oke, silakan ya. Oke, yuk. Ayo, kaki, sambung. Nak, sambung. Ya, kenapa? Ada masalah ya? Ya, ya, nanti ya. Ada masalah? Ya, oke. Gantian ya, silakan. Gak usah terlalu dekat, gak apa-apa nah. Jarak aja, ya. Oke, silakan maju, tempelkan. Mungkin dekat-dekat gak apa-apa. Oke, duduk ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Bagus ya. Coba sekarang ibu mau bacakan dulu ya. Kita baca yang udah anak-anak buat. Nah, ini ada si Denny, menjaga ketertiban. Terus Pia, saling menghormati dan menghargai. Ada lagi, menerima pendapat orang lain. Berkolaborasi dengan teman. Menerima pendapat teman. Kemudian, menyelesaikan masalah dengan damai. Bagus ya. Bersikap jujur dan bertanggung jawab. Membantu teman yang membutuhkan. Bersikap adil. Kemudian mendengarkan dengan penuh perhatian. Apa ini? Oh ini ya. Mengutarakan pendapat. Kemudian ada lagi menjaga kebersihan diri. Tepuk tangan semua. Nah sekarang kita pilih ya nak ya. Kita pilih keyakinan kelas ini yang udah dibuat banyak ini jadi 4 aja, 4 atau 3 aja. Yang penting benar-benar kita yakini. Setuju? Setuju. Coba sekarang ibu ini coba si Pia maju ke depan. Bacakan nak yang mana yang mau kita tulis. Ibu tulis dulu ya. Satu apa? Saling menghormati dan saling menghargai. Setuju nggak? Saling menghormati dan saling menghargai. Setuju? Setuju. Saling menghormati dan apa nak? Saling menghargai. Dan saling menghargai. Kedua apa kira-kira? Menerima pendapat orang lain. Menerima pendapat orang lain. Menghargai pendapat teman. Setuju nggak? Setuju. Oke, menerima pendapat orang lain. Kemudian yang ketiga apa? Pilih lagi. Bersikap jujur dan bertanggung jawab. Bersikap jujur dan bertanggung jawab. Setuju nggak? Setuju. Oke, bersikap jujur dan
Pia duduk. Pia duduk. Sekarang si Depan maju. Coba baca yang keempat apa kira-kira? Coba Depan, yang keempat apa? Menjaga ketertiban kelas, setuju nggak? Oke, menjaga ketertiban kelas. Oke, silakan duduk Depan. Nah, ini setuju ya, kita ambil 4 saja. 1, saling menghormati dan menghargai. 2, menerima pendapat orang lain. Yang ketiga, bersikap jujur dan bertanggung jawab. Yang keempat, menjaga ketertiban kelas. Oke, sekarang ibu tanda tangan ya. Oke, sekarang di sebelahnya anak-anak tanda tangan. Maju ke depan ya, kita sepakat. Biar ini adalah kesepakatan bersama. Oke, silakan tanda tangan. Mulai dari Burhan, silakan Burhan. Iya ya. Ya, silakan maju. Ayo sambung, Pak Doli, silakan. Sudah Pak Doli, sambung Dewi, silakan. Ya, Gian, sambung. Sudah Gian, Amel, silakan Amel. Ya, sudah Amel, Paki, silakan. Kita sepakati ya. Ini boleh. Sudah Paki, Citra, silakan. Citra sini ya. Nah. Ayo Arbina. Lanjut, Pia, silakan. Ya, lebih bagus lagi buat namanya ya di bawah tanda tangan. Jadi kita ingat sini, Pia di bawah sini. Oke. Ya. Lanjut, Rehan. Oke. Rehan sebelah sini ya. Nih, ya. Oke, lanjut, Devan. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak sekalian, tadi kita udah buat keyakinan ke kelas. Nah, sekarang semoga keyakinan kelas yang udah kita buat ini bisa kita apa? Yakini dan terapkan. Nah, terima kasih pada anak-anak ibu ya yang sudah mengeluarkan pendapat dan idenya. Sekarang beri tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih telah menyaksikan aksi nyata yang sudah saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.